Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak-bapak gereja pada abad ke-6 pernah menyusun pemahaman yang kita kenal sebagai Seven Deadly Sins, 7 dosa pokok. 7 dosa pokok ini dimulai dengan pertama kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan terakhir kemalasan. Nah, kesombongan atau kecongkakan, keangkuhan, ketinggian hati ini ditaruh sebagai dosa yang pertama karena dia ini merupakan awal dari segala dosa. Bahkan bisa dikatakan dosa dari dosa-dosa. Apa maksudnya? Karena menurut Thomas Aquinas, dosa secara alami, secara natural itu timbul atau lahir dari kesombongan. Karena kesombonganlah Lucifer meninggalkan Allah. Dia merasa lebih hebat dari makhluk yang namanya manusia. Dan karena kesombongan, keinginan, ketinggian hati, manusia pun jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia ditawarkan waktu itu oleh iblis. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi manusia ingin sama seperti Allah. Jatuh dalam kesombongan. Dan di situ manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Blaise Pascal salah satu berkata bahwa salah satu sifat manusia, salah satu sifat alami manusia, yaitu manusia ini sebetulnya manusia atau orang berdosa yang merasa dirinya benar. Bahkan mungkin manusia ini merasa orang yang paling benar. Dia merasa lebih benar dari yang lain. Dan ketika kita sebagai manusia merasa diri sebagai orang yang paling benar, merasa lebih benar daripada orang yang lain, di situ kita ada kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Siapa sih dia? Orang itu kalah hebat dengan saya. Saya lebih pandai, saya lebih cerdas, saya lebih mapan, saya lebih dalam arti secara materi, finansial dan sebagainya. Hati-hati. Ketika orang merasa diri paling benar, dia kemudian meremehkan orang lain. Dia jadi orang sombong. Dan orang yang sombong ini juga mudah marah. Dia mudah tersinggung. Ketika keberadaannya, eksistensinya kurang dianggap. Ketika ada orang lain yang dipuji. Karena orang-orang seperti ini biasanya suka dipuji. Orang Polonia Camp biasanya bilang suka makan puji gitu ya. Saya tidak tahu kenapa orang-orang seperti ini suka makan puji, karena saya lebih suka makan RW, makan BPK begitu. Tapi banyak orang suka makan puji. Karena orang yang sombong ini begitu mengagumi dirinya secara berlebihan. Dan dia tidak mengenali anugerah Allah. Bahwa apa yang dia punya, kecerdasan, kemapanan, semua itu sebetulnya anugerah Allah. Itu hanya titipan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, orang yang sombongin saudara, kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia itu sombong gitu. Dia nggak sadar gitu. Dan bahkan orang yang sombong ini, wah, sok tahu gitu kan. Bahkan dia nggak mau tahu ketika diberitahu. Ketika diberitahu dia merasa sudah paling tahu gitu. Padahal Allah sangat membenci kesombongan itu. Saya kutip di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima, ada tertulis. Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Gitu. Kekejian. Tinggi hati, kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Saya kutip di dalam Amsal pasal yang ke-6, ya. Amsal pasal 6 ayat 16. Silakan dibaca sampai ayat yang ke-19. Itu ayat 16 saja tertulis demikian Bapak Ibu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17. Mata sombong, lidah dusta, dan selanjutnya. Tapi perhatikan ayat yang ke-17 dimulai dengan mata sombong. Sombong, kekejian.
Dan bukan hanya perjanjian lama yang bicara mengenai kesombongan ini. Dalam perjanjian baru Bapak Saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi yang begitu sombong. Sekarang coba kita lihat perjanjian baru, kita buka Injil Lukas pasal 18. Bapak Ibu silakan buka di dalam Injil Lukas pasal 18, mulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Di situ judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca cerita ini. Saya bacakan kembali ayat yang ke-9 saja. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, perumpamaan itu mau bicara tentang orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Biasanya orang sombong itu menganggap dirinya benar, merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Itu sebabnya dikatakan di sini, menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Karena orang Farisi itu begitu bangga Bapak Ibu dengan pengetahuan mereka akan agama Yahudi. Begitu menguasai agama Yahudi. Yang lain buat mereka tidak menguasai, itu sebabnya mereka anggap sesat, kafir. Buat orang-orang Farisi. Bahkan hukum Taurat pun yang sebetulnya hanya 10 hukum, mereka aplikasikan sedemikian rupa sehingga menjadi 613 hukum. Dikenal dengan 613 mitzvot. Gitu. Aturan itu sedemikian mendetail. Sebetulnya kalau salah satu hukum bicara mengenai ingat kuduskan hari Sabat, mereka buat aturan lebih mendetail lagi. Sabat itu nggak boleh jalan sekian mil. Hari Sabat itu tidak boleh angkat barang sekian kuintal dan sebagainya. Hanya 10 hukum Taurat, tapi mereka buat sedemikian mendetail sampai menjadi 613 mitzvot. Dan mereka merasa mereka sudah paling hebat menguasai itu semua hukum. Padahal esensi dari hukum Taurat diterapkan supaya mereka mengerti, memahami tentang pengakuan iman mereka. Syema mereka itu. Syema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Wahai Yahweh Elohim, Yubechol Labab, Yubechol Levesi, Yubechol Mekot. Itu esensinya. Di dalam Ulangan pasal 6, ayat 4 dan selanjutnya. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Esensinya itu. Tapi mereka tidak mengerti tentang esensinya itu. Mereka lebih mengutamakan hukum Taurat yang jadi tujuan akhir. Padahal tujuan akhirnya adalah bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan esensinya adalah mencapai hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma orang-orang Farisi yang terjebak dengan kesombongan macam itu. Kita tahu banyak orang yang merasa punya pengetahuan agama begitu hebat, paling mudah menyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Dan itu juga bisa terjadi di gereja. Termasuk di keluarga besar gereja Protestan Indonesia bagian barat. Di mana kita mudah sekali terjebak seperti halnya pemahaman orang Farisi. Kita menganggap hukum-hukum gereja, bahkan tata gereja sebagai tujuan akhir. Padahal itu hanyalah media, sarana untuk mencapai tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa? Visi kita. Visi GPB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh alam ciptaannya. Tapi banyak pemimpin gereja yang justru menganggap harus sesuai dengan tata gereja, harus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Seakan-akan itu adalah tujuan akhir. Dan kalau kita menganggap itu tujuan akhir, selamat. Bapak Ibu Saudara sudah menjadi murid orang Farisi yang paling hebat. Esensinya, hadirkan damai sejahtera. Ingat, visi itu lebih penting dari spirit, struktur, atau peraturan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang dikritik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Rahasia mengatasi kesombongan adalah hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Coba kita lihat bacaan kita pada saat ini di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini Paulus kasih nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus, karena waktu itu mereka sudah mulai salah melangkah, terjebak di dalam kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati. Paulus bilang apa? Ayat yang ke-6 itu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri
dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Paulus pada waktu itu kasih nasihat karena jemaat di Korintus sudah mulai terjebak dengan kesombongan, lebih mengutamakan kelompok yang satu dengan yang lain. Sudah mulai muncul loh. Kesombongan pasti akan melahirkan perpecahan, Bapak Ibu. Pasti. Dan jemaat di Korintus mulai terpilah-pilah, terkotak-kotak. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kefas, ada yang tidak pro, semua bikin kelompok tersendiri yang namanya kelompok Kristus. Bapak Ibu bisa baca di pasal yang pertama itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 pasal pertama, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Padahal semuanya sama. Gitu. Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat yang ke-6 dia bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus ajarkan kerendahan hati. Lihat bahwa perspektif anugerah Tuhan. Melihat segala sesuatu dari itu perspektif anugerah Tuhan. Orang sombong karena merasa segala sesuatu yang dia punya itu karena kemampuan dia. Tapi Paulus ajarkan segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Dan itu kontras dengan jemaat Korintus yang menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya hebat. Paulus kasih nasihat. Lihat kembali ke bacaan kita 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan selanjutnya. Di dalam kerendahan hati, Paulus mau menyampaikan, menghadirkan segala sesuatu dari, bukan di dalam diri kita, tetapi melalui diri kita. Paulus mau bilang bahwa segala sesuatu itu titipan. Coba lihat ayat yang ke-8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja, dan selanjutnya. Tapi ayat ke-9 dia bilang apa? Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, dan selanjutnya. Dia mau bilang, enggak, itu semua pemberian dari Tuhan. Itu semua pemberian dari Allah Bapa dititipkan kepada kita. Ingat, apapun yang kita punya itu titipan. Ketika kita melihat itu dari perspektif kita akan jatuh dalam kesombongan, Bapak Ibu. Itu anugerah Allah. Mari kita belajar untuk rendah hati. Jangan kita terjebak dengan ketinggian hati, kecongkakan, kesombongan. Dan orang yang rendah hati, dia selalu berpikir, apa yang belum saya kerjakan? Ada banyak hal yang belum saya kerjakan. Tapi kalau orang sombong, Bapak Ibu Saudara, dia akan puas dengan apa yang dia sudah kerjakan. Dan dia akan bermegah atasnya. Oh, itu gua yang lebih kuat itu. Oh, kalau nggak ada gua nggak jadi itu. Itu saya punya kerjaan itu, dan selanjutnya. Kalau melihat orang lain punya pekerjaan bagus, itu kan dia cuma bikin seperti itu. Mana bagus? Coba kalau saya yang kerjakan, akan jauh lebih bagus dan sebagainya. Orang sombong akan puas dengan apa yang dikerjakan. Dia bermegah atas pekerjaannya itu. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia akan selalu berpikir, apa yang belum saya kerjakan? Apa yang belum saya buat? Ingat, orang yang hidup di dalam kesombongan, dia tidak akan pernah bisa berbuah dan berarti pada orang lain. Kenapa? Karena fokus hidupnya hanya pada dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, dia akan mampu hidup berarti bagi orang lain. Saya berharap ini menjadi catatan buat kita. Sejauh mana dalam kehidupan kita, dalam penata layanan, di dalam pergumulan yang pada saat ini sedang berat, di dalam pagebluk pandemik wabah yang datang menghampiri negeri ini. Jangan sampai segala masalah yang pada saat terjadi membuat kita
umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja kembali berjibaku, menyalahkan satu sama lain, saling menghakimi. Ingat, ini semua titipan. Jangan kita jatuh pada kesombongan hati. Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita berikan diri kita untuk terus memberikan yang terbaik, melayani, menopang secara khusus mereka yang pada saat sedang terpuruk karena wabah ini. Jangan kita sok menghakimi mereka. Kita sediakan diri kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saluran berkat Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia akan menyerahkan dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dia lihat bahwa segala sesuatu itu bukan dari dia, tapi dia hanya menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan atas titipan Tuhan bagi dirinya. Roh Kudus mampukan kita mengerti, memahami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.